Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahri sadri wa yassirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat al-ayah. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang luar biasa banyaknya. Nikmat Islam, iman dan ihsan. Di samping nikmat sehat, sempat dan luang dan kesempatan untuk beribadah puasa Ramadan. Maka wajib kita syukuri. Karena doa kita paling tidak bulan Rajab, bulan Sya'ban kita berharap Allah ijabahkan kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Walaupun baru masuk hari kedua, kita pun masih berharap kepada Allah untuk kita bisa menuntaskan Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah salawat itu akan menghantarkan kita untuk dipermudahkan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Di pagi yang berbahagia ini, ba'da subuh, kita lanjutkan dengan kuliah subuh. Biasanya tetap ada juga pengajian kita setiap hari. Kebetulan hari ini hari Jumat, hari istimewa. Jumat pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Karena apakah Jumat depan kita masih bertemu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tetap masih berharap dapat melaksanakan dengan sebaik-baik dan setuntas-tuntasnya. Rugilah orang-orang yang bertemu Ramadan yang tidak bisa melakukan aktivitas Ramadan. Karena apapun aktivitas kita, selama kita niat dengan tulus, itu akan bernilai ibadah. Ada sebuah pantun yang tua, tahun 67, ketika duduk sama atok kita, memandang bulan sedang purnama. Apa pantunnya? Terang bulan, terang kaidah, makan pinang sambil meludah. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Semua aktivitas bisa bernilai ibadah. Tahun 67 dapat pantun tuh. Lagi ingat. Berartilah berusia 48 tahun. 58 tahun. Ya, ungkapan orang tua yang sangat bijak kadang-kadang. Ya mudah-mudahan apapun aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Duduk kita mungkin sambil husuk dengan goyang-goyang kepala, mengangguk kepala juga bisa menjadi nilai ibadah. Tidur sejenak saat menunggu waktu syuruk. Baik, di kesempatan bahagia ini ada satu isu yang ingin kita ungkapkan. Setiap makhluk Allah itu terdiri dua unsur. Ada jasad, baik jasadnya yang nampak maupun tidak nampak. Baik dia terdiri dari jauhal firid yang tidak nampak, maupun dia terdiri dari unsur-unsur yang nampak seperti manusia, jasadnya nampak. Malaikat, iblis, jin itu tidak nampak secara kasat mata kita, tapi dia punya jasad. Di samping ada jasad, ada ruh. Nah, ruh itulah yang menentukan kehidupan seseorang makhluk. Kalau jasad tanpa ruh, apa nama itu? Mayat. Kalau hewan bangkai, kan jasad tanpa ruh. Ada ruh tanpa jasad. Nah itu kalau dulu kecil dulu tuh takut kita mencadin. Degik mencadin zaman sekarang. Itu tanpa ruh. Nah puasa Ramadan bukan kan makhluk Allah. Itu ada ruhnya. Ada dua ruhnya. Siam dan qiyam. Siang hari siam, malamnya qiyam. Apa siamnya? Sesuai dengan definisi kita, siam. Al-imsak. Mengendalikan diri kita dari sesuatu yang membatalkan puasa kita
baik makan minum maupun perang bersama pasangannya siang hari, bukan malam tidak masalah kan. Ya, nak berperonde pun asal belum fajar. Dengan niat tertentu, kita kendalikan, terhitung dari mulai terbit fajar, azan subuh, sampai terbenam matahari. Al-imsak. Kami katakan di sini, mengendalikan diri. Ada sebagian maknanya menahan. Menahan itu tidak nyaman. Terpaksa, tersiksa. Ya. Nahan ngantuk. Baca tak? Obatnya tidur itulah. Tidak baca kita tahan. Kentut. Ya, jangan cube-cube. Maaf kalau ada orang puput dan orang selan di sini. Sering kami ulang di sini. Orang puput jual ikan. Orang selan beli sedikit. Kalau kentut jangan ditahan. Kalau ditahan jadi penyakit. Nah, jadi tidak bisa kita tahan. Kendalikan. Mengendalikan itu yang benar. Karena orang yang hebat itulah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan juga beramal ibadah untuk kepentingan akhiratnya. Al-qayyisu mandana nafsahu hawahu wa amala lima ba'dal maut. Itu orang yang hebat, orang yang kuat. Yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Termasuk puasa. Siam itu sesungguhnya mengendalikan hawa nafsu kita. Tentara hawa nafsu itu luar biasa. Tentaranya setan itu melewat hawa nafsu. Berbagai macam. Kalau di dalam kitabnya kita baca, di kitab Maraqil Ubudiyah itu ada 10 tentara hawa nafsu. Ya. Nyuruh kita emosi. Karena ketika puasa atau emosi itu kan kadang-kadang temperamennya luar biasa ningkatnya. Apalagi tengah lapar. Iya. Baca emosi. Karena memang itulah caranya setan. Tentaranya merongrong kita. Apalagi ketika puasa. Nah, siam itu pengendalian diri kita. Mengendalikan diri tidak hanya dari makan dan minum. Kalau makan minum itu sederhana. Anak 4 tahun, 3 tahun bisa. Kemarin malam dapat informasi. Anaknya 4 tahun. Dapat 1 hari puasanya. Ya karena menahan makan dan minum sederhana. Siapapun bisa. Anak kecil bisa. Tetapi ketika mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan diri kita itu perkara yang sangat berat. Maka Allah dalam Al-Quran itu ketika kita baca 183 Al-Baqarah itu kan tidak bercerita tentang makan minum. Tetapi bagaimana kewajiban puasa ujungnya adalah ketakwaan. Karena kesungguhnya ketakwaan itu adalah proses pengendalian diri kita, tazkiyatun nafsi kita. Bukan mengendali makan minum. Mengendali makan minum sederhana. Iya. Gampang bahasanya kan. Tapi ketika kita mengendalikan diri kita, makan minum kita kendali aman. Tapi ketika mengendalikan 7 anggota tubuh kita. 7 yang mana? Sesuai dengan pintu neraka. Karena bisa membuka pintu-pintu neraka dari 7 anggota kita. Pandangan kita, mata kita. Mulut kita, lisan kita. Pendengaran kita, kuping kita, telinga kita, bilung kita. 3 ikut. Walaupun enggak 2 sayapnya kan. Perut kita. Nah, perut ini itu sangat menggoda apalagi saat kita puasa. Kemarin kata atas Abah Kemas, sunlight be macam marjan. Iya. Ketika perut kita lapar, apapun menjadi enak. Kalaupun ada jelunok, ada kenal lagi kawan ke jelunok lah. Semabel nyaman lihat kan? Ya, mana kecil dulu. Putek jambu igi pun, waduh, dikumpul kadang-kadang ngelihat sakingnya. Dah kan hanya jambu igi kecil. Sama apa nama itu gelambung kelapa, agak nyaman ngelihat ya. Dia tahu lagi anak-anak kita gelambung kelapa. Iya. Tapi itulah yang masuk saat kita masuk ke perut kita. Tapi alhamdulillah di usia tahun 60-an saja, 70-an, perut kita masih kuat. Karena terbebas dari terpapar asam lambung. Karena obat-obat itu masuk. Tanpa kita sadari. Nah jadi pengendalian perut termasuk juga kita nih kadang-kadang ketika puasa tuh apapun dilihat nyaman. Ketika dilihat apapun nak dibeli. Iya.
Karena memang dorongan hawa nafsu seperti itu, goda perut kita. Nah, perut kita kendalikan. Karena itu bisa membuka peluang kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Kemaluan, kaki, tangan, itu kan semua anggota 7 anggota tubuh kita yang bisa mendulang dosa. Maka pada saat puasa kita kendalikan 7 hal ini agar jangan sampai kita terperosok menjadi orang-orang yang bagaikan rusa ditimpa kelapa, letih puasa dek dapat apa-apa. Kan sedih jadi kan. Maka kita sempurnakan siam kita. Bagaimana punya siam kita sempurna? Kita kendali diri kita. Baik dari makan minum, dari sesuatu yang membatalkan, yang merusak puasa. Makanya ada kaedah menurut Imam Ghazali. Kalau kita beramal ibadah itu, beribadah dengan 4 hal. Pertama dengan ilmunya. Al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu, itu kaedahnya. Beramal tanpa ilmu pasti ditolak dan diterima. Makanya kalau kita beribadah dengan ilmu kan kita jadi mudah. Mana yang syarat wajib puasa, mana syarat sah puasa, mana rukun puasa, mana yang membatalkan puasa, mana yang membuat puasa itu bernilai berkualitas. Dengan ilmunya. Kadang-kadang kita sering guyon nih. Apa bedanya syarat wajib puasa dengan syarat puasa? Sehingga ketika ditanya itu amburadul jawabnya. Syarat sah puasa apa? Islam. Tidak ada syarat sah puasa Islam. Itu syarat wajib puasa. Syarat sah puasa itu apa? 3 cuma. Baligh cukup umur. Karena belum baligh kan belum wajib. Kan sah puasa harus baligh dulu. Kemudian apa? Berakal. Orang gile tidak bisa puasa. Kemudian istita'ah. Nah, orang bicara haji hanya istita'ah. Puasa juga harus ada istita'ahnya. Kalau misal menurut dokter kalau dia puasa game over, ya jangan puasa. Karena dianggap tidak istita'ah. Jadi kita harus bisa membedakan mana syarat sah puasa, mana syarat wajib puasa itu. Harus kita apalagi rukun puasa. Nah jadi ketika kita beribadah dengan ilmu, puasa Ramadan kita dengan ilmunya, itu tidak ada yang sulit. Dengan ilmu urusan menjadi mudah. Sederhana contohnya kalau kita berpuasa dengan ilmu. Konsep dalam agama puasa itu ada takjilul futur wa ta'khirus sahur. Konsep itu kita lihat saja sedikit. Kenapa takjilul futur? Ketika tiba waktunya jangan tunda-tunda, segera berbuka. Berbuka dengan apa? Dengan takjil juga. Nah, karena takjil sudah berubah maknanya. Sudah berubah menjadi kuliner. Jadi makanan. Padahal ajala yu'ajilu takjilan, perbuatan yang bersegera. Itu kan kata kerja dari ajala, perbuatan sesungguhnya. Berbuat ketika tiba waktunya, segera berbuka. Karena memang ketika segera berbuka, itu adalah kebahagiaan bagi orang berpuasa. Lis-shaimina farhatan. Bagi orang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal futur. Satu kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ketiga bertemu dengan Tuhannya kebahagiaannya. Jadi ketika tiba waktu buka jangan tunda-tunda. Yang muazin ketika azanlah berbuka loh. Segera berbuka. Minimal seteguk air. Tidak ada air, sedang berkendaraan, pemotor atau berkendaraan, tidak ada stop untuk berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah ada isyarat tanda berbuka. Apa yang harus kita buka? Walau bitahiyatin dalam kitab itu, buka di Anatolibin. Walaupun berbuka hanya dengan ujung tahiyat, kulum telunjuknya. Maknanya apa? Segera berbuka ketika tiba waktunya. Buka ke tahiyat, telunjuk kan kulum. Apa rasanya? Masin, asam? Pedas, nano-nano berarti kan? Seperti itu. Jadi harus segera berbuka. Takjil futur. Itu dengan ilmunya. Kemudian watakhir sahur. Sedapat mungkin kita bersahur di injury time pun ada masalah. Imsak itu kan injury time karena masih boleh makan.
10 menit sebelum waktu subuh. Silakan. Arti waspada saja, jangan kebablasan. Karena ahlul hisab sama kopi maksudnya kan santai duduk, tidak sadar. Nah, isapan dan kopinya belum habis, azan subuh sudah datang. Itu waspada saja, injury time, kita harus hati-hati. Kenapa Rasulullah mengajarkan dalam Islam seperti itu? Artinya ketika kemenangan sudah tiba di depan mata, jangan ditunda-tunda. Takjil futur kan seperti itu. Kemenangan sudah di depan mata. Rebut kalau ada kesempatan. Jadi pulang jadi Pak Rektor, ambil Pak Doktor kan. Jangan tunggu-tunggu, itu kesempatan. Ada jadi kota DMI, kesempatan. Ambil, itu kesempatan. Karena kemenangan di depan mata, tidak mungkin akan ada peluang kedua, ketiganya. Tinggal kita mengambil kesempatan. Nah, takjilul futur itu seperti itu pembelajaran secara psikologis. Memberi ruang kepada kita. Ketika ada kesempatan, kemenangan, rebut. Tapi ketika kita hendak bertempur, sedikit apapun peluangnya, takhir sahur, yuk kita lengkapi perbekalan kita. Jangan hanyut dengan keadaan, laki imsak. Enggak, kesempatan. Minum, dapat minum, ya minum. Kan itu adalah ruang kepada kita untuk memperbekali persiapan kita ketika bertempur di ruang terbuka, termasuk puasa. Nah, dengan ilmunya. Nah, ada juga resep, kata kawan, agar makan itu nyaman dan kuat tubuh kita dan tahan lama laparnya. Ada juga pembelajaran ketika sunnah puasa, termasuk ketika sunnah sahur. Anjurkan Rasulullah ditunjukkan dengan cara menikmati buah-buahan atau sayur-sayuran. Rasulullah dengan buah-buahan. Artinya apa? Nikmatilah makanan yang banyak mengandung seratnya. Ketika kita mengkonsumsi yang banyak mengandung seratnya, di dalam tubuh perut kita itu daya tahannya lama. Sederhana analognya. Ketika ngunyah tulang ayam, tulang rusuk muda kambing, ada tidak begitu BAB keluar rusuknya? Tulangnya tidak kan? Ketika kita makan kecambah, tauge, makan kangkung, pernah tidak ikut keluar barengan? Artinya apa? Betapa ketika sayuran, seratnya itu digodok oleh perut kita tuh lama masanya. Oh, ayam semur dengan kangkung. Daya tahan lamanya di perut itu lebih lama daya tahan. Jangan remehkan, karena itu serat. Buah-buahan demikian juga. Jangan buah kunundong. Bahaya, ada kobek men siangnya. Itu bahaya. Apalagi buah rukam, tambahkan masamnya kan. Nikmati buah yang sangat mudah kita dapat, murah meriah. 2.000 dapat tidak beli pisang? Digi yo. 5.000 bagi yo. Pisang rejang kecil tuh kan jadilah ambil yang sisir paling bawah kan murah. Tapi ini kualitas nilainya itu yang kita lihat kena seratnya. Nah, jadi dengan ilmunya ketika kita beribadah. Di samping ilmunya, ada juga diajarkan dalam kitab Marakil Ubudiyah oleh Imam Ghazali itu, disusun oleh seorang pengarang Indonesia yang luar biasa, ya, Imam Nawawi Al-Bantani, yang kitabnya pun sekarang sudah dapat kita temui dalam bentuk terjemah Indonesia. Kedua adalah dengan niatnya. Karena niat itu yang menentukan ibadah kita itu ibadah atau bukan. An-niyatu tamyizul 'adah bil ibadah. Itu kaidahnya. Karena niat itu yang membedakan antara pekerjaan adat kebiasaan dengan ibadah. Mandi pun, kalau kita 10 kali mandi musim panas ini, itu adat. Tapi ketika ibadah, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk kamar mandi, doa. Keluar, itu kan jadi ibadah perbuatan itu. Dulu, masa kecil kita dari kampung tengah, lari kampung dalam, lewat rumah masyarakat, langsung terjun di sungai Tangga itu, berdentum tuh kan. Nikmat luar biasa. Entah apa kerja di lemah itu, cuma dik minum be. Iya, minum udah jelas nyaman kan. Tapi betapa indah enaknya. Tapi hanya menjadi kebiasaan ada, tidak menjadi ibadah. Nah, jadi betapa niat
Dengan niat menandakan bahwa pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Karena ketika niat menjadi syarat dan rukun suatu perbuatan, sah tidaknya perbuatan itu. Maka puasa dengan niat. Niatnya kapan? Enak. Paling enak niatnya puasa itulah. Kapan mulainya? Ketika terbenam matahari berbuka, setelah baca doa berbuka, makan, baca doa, alhamdulillah, lah mengenyangkan, kemudian kita langsung melapaskan lapas niat. Boleh, boleh. Tapi kita punya kearifan lokal. Kapan? Ketika selesai sholat witir, kita dipandu untuk melapaskan niat. Memang, karena niat itu dalam rentang malam hari sampai terbit fajar. Malam yujmi'il siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Muttafaqun alaih. Kalau kita tidak menjatuhkan niat puasa Ramadan pada sebelum waktu fajar atau setelah fajar kita itu kan tidak ada nilai puasa. Makanya harus kita sampaikan niat puasa kita sebelum tiba waktu fajar. Ada kata orang, jadi tidak ngelapas langsung untuk setahun, untuk sebulan. Ya silakan. Cuma akan indahnya tajdidun niat, diperbaharui niatnya. Perumpamaan. Saya punya wudhu nih, subuh sampai jam 8, saya belum batal wudhu saya. Saya mau duha, bolehkah saya wudhu? Boleh, tajdidul wudhu. Demikian juga dengan niat. Kalau kita lupa, sudah kita pancang niat kita. Bihazis sanati. Itu kan berlaku. Tetapi indahnya tetap kita perbaharui. Agar apa? Semangat tetap kokoh seperti itu dengan niat. Kemudian yuk kita lakukan ibadah kita dengan sabar. Sabar itu hasbun nafsi. Mengendalikan diri. Mayaktadih bil syar'u wal aqlu. Yang sebanding, sejalan dengan ketentuan syarak dan akal. Dengan rasionalitas harus sebanding. Maka ketika kita sabar pada pakemnya, itu kita menikmati ibadah itu jadi enjoy. Kita tidak jadi tergopoh-gopoh. 8 rakaat. Imam baca surah-surah yang tidak biasa menggunakan surah-surah ayat-ayat dalam Al-Quran selain at-takasur ke bawah. Karena santai. Lambat ge imam nih, malam nih, santai ge. Ya sabar baik. Ketika dia baca ayat panjang, ini nikmati baik. Ketika dia ngebut, iyo ikut. Gampang, nak jalan 90, 100, bantai, katakan macam tu. Imbangi baik. Kenapa? Sebab kita makmum mengikut imam. Fatihah belum selesai bacaan. Baru ia akan na'budu imam Allah Akbar. Dosa diselesaikan. Lanjut saja ikut imam. Karena Fatihah imam yang sudah menanggungnya. Enak itu seperti itu. Jadi ibu-ibu, ketika cepat ke imam tu, kami belum sempat baca Fatihahnya lalu ruku. Dah usah selesaikan bacaan Fatihahnya. Imam bertanggung jawab. Ya. Makanya ketika imamnya amin, ya ikut amin kita. Kalau imam tidak ngamin, tidak usah kita nak macam-macam ngamin. Iza ammanal imamu fa aminu, itu kaidahnya. Ketika imam mengucap amin, fa aminu, maka ikutlah imam aminnya imam. Kalau imamnya tidak ngamin, tidak usah. Ni imam belum amin, amin di belakangnya. Ngedulukan imam. Awas, hati-hati saat dibangkat ke padang pasar, jangan heran. Adik kepala unta, kepala keledai. Kawan ngeliat kita ketawa. Ngapa kita ketawa? Kepala ki macam kude. Kan bahaya. Karena kita mendahulukan dia sabar, tenang-tenang saja. Karena kesabaran membuat kita menjadi tenang beribadah. Yang tak kalah pentingnya ketika beribadah, ikhlas. Ikhlas tidak menentukan sahnya ibadah, tetapi menentukan kualitas ibadah. Tingkat ikhlas apapun sudah kita kaji setiap hari Kamis. Lewat kitab yang kita baca. Ada 3 kategori ikhlas. Kita masuk di mana terserah. Pertama, ikhlas yang hanya
mengharap khauf dan roja. Jadi kita sholat tuh takut siksa neraka. Ya sah saja. Takut disiksa neraka. Siapa sih yang berani siksa neraka? Oh, mengharap surga. Ya boleh-boleh saja. Itu memang tingkat ikhlas yang tingkat awal. Khauf dan roja. Karena takut dengan siksa, mengharapkan surga. Ya sah-sah saja. Tapi ada tingkat yang kedua, ikhlas. Yang dilakukan orang itu tidak lain karena apa? Taqarrub ilallah. Karena merasa dekat dengan Allah. Selalu nyaman dengan Allah. Ketika berinteraksi lewat sholat, rasa nyaman. Nah, ya. Kadang-kadang kita bukan sok-sok, kadang-kadang mungkin kena hanyut. Orang nepuk, kadang-kadang tidak sadar kita. Rupa bukan tengah wirid, tengah tidur rupa kawannya kan. Tidak masalah. Ya hanyut. Silakan, taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, mungkin kita berikhtiar sampai ke sana. Bukan khauf dan roja, bukan taqarrub yang dicari, tapi ridallah. Karena ya ridhonya Allah. Kalau kita baca biografinya Rabi'atul Adawiyah, amalia beliau bukan lagi tingkat roja, khauf dan taqarrub, tapi keridho Allah. Bagaimana ketika dia dialog dengan Hasan Basri. Hasan Basri menunjukkan kewaliannya. Bagaimana dia bisa beribadah sehingga daratan menjadi lautan. Tiba-tiba Rabi'atul Adawiyah menunjukkan, jangan pernah tunjukkan kehebatan walimu. Karena di atas wali masih ada aulia yang lain. Maka tiba-tiba sejadahnya Rabi'atul Adawiyah mengapung di atas udara. Kan lebih hebat lagi. Iya. Jadi tidak usah kita banggakan. Tapi tetap ada dengan keikhlasan. Karena ridho Allah di situ. Ketika ridho, sulit tuh jadi nyaman. Payah tuh jadi mudah. Itu ridho. Nah kembali kita ke tingkat pemahaman yang pertama. Siam. Itu ruh yang pertama. Kemudian tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menghidup Ramadan itu dengan qiyam. Qiyam itu malam hari. Apakah salat tarawih? Apakah zikir, apakah tadarus, silakan. Kita hidupkan. Maka dalam kitab itu bertapa para sahabat bil ashar. Apa ashar itu? Berdalu-dalu. Untuk mengejar keberkahan Ramadan. Apalagi ketika 10 hari terakhir. Tidurnya pasir sedikit. Karena apa? Yang dikejar itu tadi, menghidupkan malamnya. Man shoma Ramadan, kalau siamnya, dan waman qoma Ramadan, qiyamnya imana wa ihtisaba. Syaratnya ada 2. Karena dorongan keimanan dan mengharap ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Baik siam maupun qiyam, dengan dorongan iman dan keridhaan Allah, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Dosa kita tidak terbayang berapa banyak. Kata kawan, sebanyak bulu kucingkah ataukah sebanyak bintang di langit? Belum pernah kita ngitung. Jauh gila. Sebanyak rambut di kepala kita lah pernah belum kita ngitungnya. Sebanyak bulu di tubuh kita berapa banyak belum pernah kita ngitung. Saking banyaknya. Nah maka ketika dosa-dosa kita kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampun dosa-dosa kita. Maka kita beruntunglah di ungkapan tadi. Aktivitas apapun bisa menjadi nilai ibadah. Karena puasa Ramadan membawa berkah. Maka Ramadan disebut dengan syahrun mubarakah. Karena keberkahannya luar biasa. Allah akan balas ibadah-ibadah itu. Dengan nilai yang tak terhingga. Kemarin dibacakan hadisnya kullu amal ibni Adam. Lahu illa siyam li wa ana ajzibi. Karena Tuhan yang akan membalasnya berapa besar. Diberi gambaran agar tertarik kita motivasinya. Asru amsaliha hatta sab'imi'ati dhifin. Dari 10 kelipatan sampai 700 kelipatan. Bayangkan siapa barang diskon 700%. Tadi Ramayana diskon 700%. Adi Asoka 700%. Tidak berani. Paling tinggi 70% plus 5. Ini Allah beri sampai 700 kali lipatnya. Salawat pada hari Jumat, Allah balas sekali dengan 10 kali. Kalau sekali pada bulan Ramadan, 10 kali lipatnya Allah balas 100. Sampai 700 kali lipat.
Kalau biasa 70, 10 menjadi 7.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 salawat Allah balas itu 10 pada hari biasa. Karena janji Rasul, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra marrat. Ketika sekali kita bersalawat pada hari biasa, Allah balas 10 kali lipat. Kalau Ramadan, kali 10 sampai 700. Betapa besar pahala. Maka melaporkan, mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Maka rugilah orang yang tidak mengambil kesempatan untuk siam dan qiyam, menghidupkan Ramadan itu. Semampu kita. Qiyam, mampu kita laporkan, silakan. Mampu 20, silakan. Karena ada pun saya kita bertanya, Guru, kalau 8 misalnya, kalau 6 bagi, silakan. Ada klausulnya. Imam Malik 36 rakaat semalam. Semalam, bukan sebulan, no? Semalam. 36 rakaat Imam Malik, silakan. Rasul melakukan 8 itu bukan apa? Khawatir. Jadi berat bagi umatnya, dikira wajib. Maka beliau di rumah Aisyah, tidak nambah lagi. Karena Aisyah gadis. Mendingan memanfaatkan uhillat lakum lailatus siyam rafasu ila nisaikum itu. Tapi ketika Rasulullah berada di istri yang lain, bagaimana menurut Zainab? Rasulullah menambah salat sunatnya di rumah. Maka menurut Imam Malik itu sampai 36 rakaat. 20 tengah-tengah. Yang susahnya berebut, naknya sedikit, enggak yang banyak. Agak bagus. Yang enggak ngawinya, yang susah itu. Yang lebih sulit lagi. Nah, jadi kita berharap menghidupkan siam dan qiyam. Sehingga ruh puasa kita Ramadan kita dapat jam 6. Ya, mudah-mudahan dengan siam dan qiyam, ibadah puasa kita sebagaimana janji Allah kepada kita. Allah akan buka pintu Ar-Rayyan. Kalau lu pacak ke Ar-Rayyan yang Allah sediakan di Semabung ada Ar-Rayyan. Lah pernah ke situ? Yang tahu alhamdulillah. Ada juga di bumi ini Ar-Rayyan ternyata kan. Ya, mudah-mudahan kita bagian-bagian penghuni surganya Allah yang benar Ar-Rayyan ketika kita melaksanakan iman wa ihtisaba, qiyam dan qiyam kita, siam dan qiyam kita dengan perhitungan rasa keyakinan kita kepada Allah dan juga mengharap ridha Allah. Usikum binafsi wa bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.